Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita bertemu di perkuliahan online lagi, mahasiswa dan mahasiswi yang Bapak banggakan dan selalu Bapak perhatikan semangat dan daya juangnya untuk selalu belajar di tengah kondisi kita saat ini. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Di pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan kuliah umum yang membahas tafsir Tarbawi ini secara umum, apa yang sudah kita bahas dari pertemuan awal sampai dengan sekarang menjelang UTS. Sekaligus Bapak sampaikan buat gambaran UTS biar Anda tidak susah lagi meraba-raba ataupun menerawang terkait nanti UTS itu akan seperti apa. Untuk teknis pelaksanaan ujian online UTS sudah Bapak tutorialkan, tinggal dipahami. Ini Bapak lebih khusus kepada materi bahan untuk perkuliahan tafsir Tarbawi nanti. Nah, untuk materi pengantar awal Bapak pernah menyampaikan terkait mabadi ilmu tafsir. Silahkan kalian ingat-ingat kembali apa saja mabadi ilmu tafsir itu. Terus yang pernah Bapak sampaikan, mungkin di antara kalian ada yang mencatat, silahkan bagi yang tidak mencatat untuk melihat kepada temannya, karena nanti ujian online itu di waktu gitu, jadi dipersiapkan dari sekarang sehingga nanti tidak keteteran. Nah itu ya kisi-kisi yang pertama. Untuk yang kedua, Bapak menyampaikan terkait pengantar umum makna tarbawi ya. Makna tarbawi ini, tafsir Tarbawi itu bukan seperti gambaran seperti mengkaji tafsir klasik gitu, apalagi kitab kuning. Kita hanya membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi kalau di dalam pembelajaran itu kurikulum tematik gitu, hanya mengambil tema-tema yang berkaitan dengan pendidikan. Dan inilah judul-judul yang kalian membuat tugas jurnalnya. Untuk yang pertama, kedudukan belajar dan mengajar. Silahkan pahami surat Al-Alaq 1-5, terus surat At-Taubah yang dua surat. Jadi untuk materi disi yang jadikan bahan untuk UTS kurang lebih ini dengan ini. Adapun hari ini kita tidak melakukan presentasi ataupun diskusi online. Mahasiswa hanya mempersiapkan untuk nanti menghadapi UTS. Nah, sebelum kalian mengerjakan tugas, Bapak pernah menyampaikan terkait tentang analisis kondisi terkait konsepsi kemudahan dalam hukum Islam. Silahkan kalian analisis kembali dari jurnal yang Bapak tugaskan. Nanti kalian mencoba mereview kembali apa yang sudah dipelajari dan dibahas dari jurnal tersebut. Dan ini juga menjadi sebuah pondasi bagi guru di tengah santri-santri atau murid-murid yang kadang-kadang seperti pinter padahal pinter kebringer gitu. Pak Ustadz, jangan yang susah-susah. Islam itu tidak mempersulit susah gitu. Nah, konsepsi susah itu seperti apa? Konsepsi mudah itu seperti apa? Ini yang harus kita dipahami. Jangan sampai memaknakan mudah itu memudah berdasarkan egosentrisnya sendiri gitu. Anda sebagai seorang guru nantinya ketika murid Anda mengklaim atau menghujat Anda, jangan mempersusah. Nah, Anda bisa analisis mempersusah dan permudah yang rasional itu seperti apa yang sesuai dengan aturan itu. Apakah ada tujuan positifnya lebih besar atau negatifnya lebih besar? Nah, tujuan pembelajaran itu otomatis kan diutamakan, itu dibawakan oleh guru
guru ini pasti akan menyampaikan kepada murid. Jadi bagaimanapun murid itu harus berusaha saling bekerja sama dengan murid sehingga sampailah pada tujuan pembelajaran. Itu ketika di awal susah ya wajar. Nah, itulah salah satu konsepsi kemudahan dalam Islam itu yang kita harus pahami, ada koridornya tersendiri gitu. Jadi nanti tinggal dikaji terkait konsepsi hukum kemudahan dalam Islam itu seperti apa. Dan untuk berikutnya di materi kelompok ini silakan dipersiapkan. Bapak hanya menyampaikan materi perkuliahan secara singkat saja, kurang lebih 7 menit. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang pas, dan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan terakhir, untuk tugas hari ini kalian hanya mengisi link perkuliahan sebagai bukti hadir. Bapak buka lebih lama, dan judul jurnalnya itu sebutkan saja kedudukan belajar pendidikan anak, jadi sebagai bahan mereview daya ingat kalian. Terus di dalam pembahasan jurnal review kembali, kan di sana mintanya 3 kalimat, tambahlah jadi 5 kalimat. Misalkan kedudukan belajar, buat 1 kalimat bahwa kedudukan belajar menurut surat Al-Alaq begini. Nah, pendidikan anak dalam surat Al-Isra itu begini yang kemarin pernah Bapak sampaikan. Baik, itu saja. Sampai ketemu lagi di perkuliahan online yang akan datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.